tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gullah di channel TV Laskar Kristus ini. Seperti yang kita lihat di cuplikan teman-teman sekalian, ya, ormas Islam yang tentu saja ya pembela Islam nih, laskar-laskar Islam yang siap bertempur, siap untuk melakukan segala macam cara untuk mewujudkan apa yang mereka sampaikan. Dan terbukti teman-teman sekalian bahwa si anak bata yang disebut-sebut sebagai Rudi Simamora itu sudah ditangkap ya, sudah ditangkap menurut berita teman-teman sekalian, karena belum ada videonya secara real ya waktu dia ditangkap seperti apa. Tetapi teman-teman sekalian, beredar di channel-channel muslim bahwa si anak bata sudah dijemput jam 4 ya, jam 4 pagi gitu ya, subuh-subuh. Ya, kemarin anak bata dijemput oleh pihak kepolisian di Simalingkar ya, di Simalingkar A atau Simalingkar B ya. Teman-teman sekalian, mereka teriak karena adanya penistaan agama ya. Menurut mereka ketika dibilang Allah itu bukan Allah, dan seperti disampaikan oleh anak bata lah ya, kurang lebih ya. Ini mereka langsung darah tinggi teman-teman sekalian. Mereka marah-marah dengan itu. Tapi mereka tidak melihat ya, seperti Yonatan Nandar ya, kemudian Julius HMC ya, apa namanya lagi itu, tentang hidayah ya, mualaf hidayah, atau beberapa ngaji cerdas, beberapa yang punya channel dari pihak mereka yang terus menistakan kekristenan. Itu mereka diam 1000 bahasa. Mereka tidak meminta keadilan di situ. Mereka tidak teriak untuk menangkap penista agama. Pertanyaan kita teman-teman sekalian, penistaan agama ini apakah hanya diberlakukan kepada orang Kristen, atau undang-undang penistaan agama ini itu hanya ya diberlakukan untuk melindungi agama tertentu ya, atau ini undang-undang penistaan agama ini diberlakukan kepada semua oknum yang menghina sesembahan orang lain, agama orang lain. Contoh teman-teman sekalian, seperti Julius HMC ya, ini thumbnailnya. Perhatikan teman-teman sekalian thumbnail semacam ini ya. Dieditnya salib Yesus, diberikannya titik ya. Ini sangat kurang ajar teman-teman sekalian ya. Dan dibandingkannya itu ya, tidak akan bisa erection. Teman-teman sekalian, ini sangat menista kekristenan. Tuhan kami loh. Sama ketika Anda dihina Allah SWT itu ya, Anda merasa sakit di situ. Apakah Anda semua tidak juga melihat ketika Tuhan kami Yesus Kristus diberlakukan seperti gambar yang dibuat oleh Julius HMC ini ya, yang informasinya teman-teman sekalian keturunan Cina ya. Dia bukan tokoh agama, tapi mencari cuan di YouTube. Dia adalah seorang YouTuber asli teman-teman sekalian. Berbeda dengan kita-kita yang adalah apologet, karena kita backgroundnya adalah tokoh agama. Nah teman-teman sekalian, seperti apa yang mereka sampaikan ini dan apa yang mereka teriakan, mari ya kita menontonnya secara bersama-sama terlebih dahulu. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama umat Islam dan khususnya pengurus personal Laskar Forum Umat Islam dan personal umat Islam yang simpatis untuk memperjuangkan tegaknya kemuliaan Islam, Ijul Islam wal Muslimin, dan tentu juga agar adanya kepastian penegakan hukum, bahwa hukum di tanah air ini adalah panglima. Kondusivitas hanya bisa terjamin bila ada penegakan hukum.
tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional, ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 sampai 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Oke, teman-teman sekalian, itulah seruan daripada ormas Islam ya yang ada di kota Medan, dan kita melihat di situ teman-teman sekalian begitu ya semangatnya dia untuk meneriakkan keadilan di NKRI. Kami juga teriak tentang keadilan, Pak. Mana keadilan? Muhammad Kaceh dipenjarakan 10 tahun. Yahya Walloni hanya 5 bulan penjara. Penistaan agama, Pak. Bertahun-tahun dari 2007 hingga sampai 2022, bahkan sampai sekarang ini Yahya Walloni masih berkoar-koar untuk menistakan agama Kristen. Tapi dia dihukum hanya 5 bulan. Mana suara kakek di situ? Saya anggap Anda opung ya, karena kita sama-sama dari Sumatera. Ya, saya memanggil Anda sebagai opung. Opung. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan kaum muslim ya yang beragama Islam yang juga menistakan agama Kristen, Pak? Opung, bagaimana dengan mereka? Ada Julius HMC, ini thumbnailnya. Sekali lagi saya tampilkan thumbnailnya. Ini sangat mengiris hati kami sebagai tokoh agama, Pak. Sebagai tokoh agama Kristen, kami juga teriris dengan melihat postingan-postingan semacam ini, thumbnail semacam ini. Coba kalau digantikan ini, digantikan gambar Tuhan Yesus, gambar salib Yesus, diberikan gambar Muhammad, Nabi kalian, lalu diberikan gambar Allah di situ. Apakah kalian tidak makin marah? Kalian bisa demo sana sini. Bagaimana dengan kami, Pak, yang terus juga dijolimin? Kami membela iman kami, kalian menyalahkan kami. Kalian suka mengganggu kekristenan, tapi begitu Kristen mengganggu kalian, kalian tidak terima. Kalian teriak kafir. Ya, Opung bilang bahwa dia adalah kafir yang sangat membenci Islam. Ya, semuanya teman-teman sekalian yang dilakukan oleh anak bata itu semata-mata juga ya karena terpancing dari cara Julius HMC, dari Juma, dan beberapa debater-debater daripada muslim lainnya, teman-teman sekalian. Ya, itu dia terpancing dengan itu lalu digoreng-goreng. Tapi bagaimana dengan mereka yang menghina tentang Tuhan Yesus Kristus? Adakah diberlakukan? Nanti kita akan lihat. Karena sumber masalahnya adalah Julius HMC yang menistakan kekristenan dengan thumbnail, dengan memberikan itu gambar porno. Kemudian ya si anak bata atau Rudi Simamora ini sedang meluruskan, bahkan juga membela imannya, gitu. Karena sama-sama tuh, ya. Nah, bagaimana supaya fair? Secara pribadi saya tidak membela anak bata, karena bagi saya apa yang diperbuatnya dia sudah pikirkan jauh-jauh. Dia sudah memikirkan apa yang disampaikannya. Tetapi apakah bisa juga diimbangkan? Julius harus dipenjarakan. Julius harus dijemput juga, harus ditangkap juga, karena sumber masalah adalah dia. Sama dengan Bapak Muhammad Kaceh beberapa tahun yang lalu. Sumber masalah ya adalah ceramah daripada Ustadz Abdul Somad yang menuduh bahwa kekristenan atau salib itu ada jin kafir. Lalu Bapak Muhammad Kaceh meluruskan itu dengan berkata bahwa tidak ada jin kafir, tapi yang banyak jin adalah Nabi Anda, Ustadz Somad, gitu. Lalu Muhammad Kaceh yang ditangkap, dalangnya, penyebabnya tidak diproses, tidak disentuh hukum sama sekali. Mana keadilan?
pemecah belah Pak Ustadz banyak ya dari kalangan ustadz-ustadz. Kalau Opung tadi seorang ustadz ya, dia adalah ketua ormas kali katanya. Ya bisa jadi dia adalah seorang ustadz. Ya, bagaimana dengan ceramah-ceramah mereka? Bagaimana dengan Ustadz Nandar yang menuduh Tuhan kami pernah menikah, punya anak, bahkan berpoligami? Bagaimana Tuhan punya anak dan berpoligami Pak Ustadz? Ini fitnah keji yang disampaikan kepada orang-orang Kristen. Mana keadilannya? Mana hukum di NKRI? Kalau Anda mempertanyakan hukum, penegakan hukum di NKRI, mana? Tangkap Ustaz Abdul Somad yang menghina salib. Tangkap Yaya Waloni, jangan hanya 5 bulan. Disamakan dong dengan Bapak Muhammad Kacir setidak-tidaknya. Tangkap Julius HMC, tangkap Ahmad Kainama, tangkap Ustadz Agustan Simu Alaf yang juga menistakan kekristenan. Periksa YouTube daripada Muslim Pak Ustadz. Ada ngaji cerdas yang terus menyebarkan hoax, yang terus menyebarkan tentang mu'alaf palsu, settingan, yang kemudian mereka menyudutkan iman kekristenan. Kalau Anda tidak mau diganggu Allahmu, nabimu, seharusnya ormas Islam inilah ada. Kami sangat berharap Opung atau Pak Ustadz, saya sebagai tokoh agama Kristen ya, meminta juga kepada Bapak, jika Anda bisa berlaku fair dan adil, tegur dan penjarakan dari pihakmu yang menistakan agama Kristen. Karena jika kami yang melaporkan Pak juga tidak ditangkap kok. Abdul Somad sudah dilaporkan, tapi sampai pada hari ini seperti apa? Tentang penghinaan salibnya dan menghina salib kekristenan. Apa yang ada? Dari teman-teman Muslim berkata, ya kalau salah laporkan dong, ya biar hukum yang berjalan. Ya, kami sudah tahu kalau hukum ini berat sama kalian. Ya, hukum itu sulit diberlakukan kepada kalian yang menghujat kekristenan, yang terus ceramah mengenai kekristenan. Ustadz Ahmad Kainama, Pak Ustadz, lihat di YouTube bagaimana dia menghina tentang Roh Kudus Tuhan kami. Bagaimana dia menghina kekristenan, menghina Bunda Maria dengan berkata, Maria dan Roh Kudus bersetubuh, lalu lahirlah Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kata Ustadz Ahmad Kainama. Mana keadilannya Pak Ustadz? Mana undang-undang ITE itu? Mana Pak Ustadz? Opung, mana? Jadi kita akan tunggu bagaimana ya reaksi hukum untuk mengimbangi ya proses penangkapan daripada saudara kita anak bata atau Rudi Simamora dengan ya Julius yang juga telah menistakan, menghina ya kekristenan. Dan bahkan bukan Julius, banyak dari pihak Muslim, polemikus Muslim di YouTube yang menghina tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada mualaf channel yang juga pernah menuduh Yesus Kristus ya mencuri keledai, bahkan mengedit thumbnail ya yang porno tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita nantikan ya seperti apa teman-teman sekalian. Ya, saya mengajak umat Kristen ya, semua subscriber daripada channel ini, mari kita doakan Rudi Simamora supaya dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan kita doakan supaya pihak kepolisian melakukan penegakan hukum seadil-adilnya di negara kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu yang saya bisa sampaikan buat kita. Dan juga kepada ketua ormas Muslim tadi, Islam tadi di Medan. Ya, kami berharap Pak, sebagai tokoh agama Kristen, kami berharap Bapak juga tegas
untuk melaporkan penista agama dari pihak Anda. Ya, saya sudah sebutkan tadi ada Ustadz Somad yang menghina salib, ada Ahmad Kainama yang menghina Roh Kudus dan juga Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus, ya. Kemudian ada Ustadz Agustan yang juga terus menghina kekristenan dengan berkata bahwa orang Kristen adalah anjing-anjing gereja dan juga orang-orang Kristen adalah orang-orang yang impoten, gitu ya. Kemudian ada Ustadz Nandar yang menuduh Yesus Kristus pernah menikah, punya anak dan berpoligami. Istrinya bukan cuma satu, tapi banyak istri Yesus. Kemudian ada beberapa lagi teman-teman sekalian, ustadz-ustadz yang lain. Ada Donditan, ya, ada Bangun Samudra, ada Irene Handono, Pak. Ada Yaya Waloni. Kemudian ada beberapa ustadz, ya, yang terus membahas kekristenan, membahas ayat-ayat kitab suci Alkitab. Seharusnya mereka membahas Al-Quran, tapi mereka membahas kitab kami, Pak. Ya, kami berharap juga sebagai tokoh agama Kristen, ya, supaya ormas Islam ini tegas kepada mereka, menegur setidak-tidaknya, sehingga mereka tidak membahas lagi kekristenan. Karena kami ada di YouTube ini, Pak, karena mereka. Kami punya hak untuk meluruskan iman kami. Hanya itu yang kami bisa lakukan, Pak. Atau juga kami ke hukum, kami laporkan, ya. Itu tidak secepat seperti ketika kalian melaporkan kami. Contoh saja Ustadz Nandar sudah dilaporkan oleh Deulipa, tapi sampai pada hari ini tidak ada penangkapan baginya kok. Gitu. Jadi seakan-akan kami, ya, tidak didengarkan. Gitu. Jadi kalau Anda meminta keadilan hukum, justru kami yang meminta keadilan, Pak. Kami seharusnya yang harus teriak-teriak tentang keadilan. Tetapi kami orang Kristen tidak melakukan demikian. Karena kami serahkan semua kepada pihak yang berwajib. Dan juga kami kembalikan kepada ormas-ormas Islam seperti ormas yang dipimpin oleh Opung ini. Ya, silakan kalian sendiri yang bertindak. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Terus kita doakan kiranya kasus ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan juga secara baik-baik oleh pihak yang berwajib. Terima kasih teman-teman. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.